Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak kebanjiran, Bu? Alhamdulillah. Ada yang kebanjiran juga ya? Mudah-mudahan yang kena banjir disabarkan, lalu kemudian mudah-mudahan cepat surut biar aktivitas kita bisa normal kembali. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Rabbul Ghafur, yang mana alhamdulillah atas kudrat dan irodatnya kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi dalam rutinan ini, dan tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan ayunan tangan kita, langkah kaki kita, hadirnya kita di sini dinilai ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beserta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya hormati dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semuanya sangat saya hormati dan mudah-mudahan penuh dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tahun Hijriah sekarang bulan apa, Bu? Rajab. Bulan Rajab. Kalau sudah Rajab sebentar lagi Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Kata Rasulullah, Bu, kalau setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari, sehari terasa sejam, maka berhati-hatilah. Kiamat sudah dekat, fitnah semakin merajalela. Nah, itu pesan Rasul. Sekarang kita berada di bulan Rajab. Menyikapi bulan Rajab, Bu, Rasul ngasih pelajaran kepada kita. Ada suatu doa yang memang khusus disebutkan itu bulannya. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Hafal Bu doanya? Kira-kira begini. Allahumma, coba Bu, barang Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hafal Bu? Hafal. Ya, kita nyanyikan aja biar enak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Ini kelakuan saya, Bu, dulu waktu di kampung. Kalau di kampung-kampung dulu, siap adzan, kemudian sholat sunat qobliyah, setelah itu puji-pujian. Datang bulan Rajab, Allahumma barik lana, sambil nunggu jamaah datang. Mungkin ada sebagian di daerah ibu-ibu pun ada yang seperti itu. Nah, ya kita ulang lagi. Allahumma barik lana
fi Rajab Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Saya berpesan kepada ibu-ibu, doa ini jangan sampai terlupakan. Setelah sholat langsung Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Jadi itu dimunajatkan, dibiasakan, didawamkan. Nah, setelah doa-doa yang lain baru Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kenapa Ustaz? Karena ini bukan pelajaran dari yang lain, justru warisan dari baginda Rasulullah SAW. Apa pesannya Ustaz? Coba kita terjemahkan selintas. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, ya Rabbi, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Kalau itu ada kalimat ya Allah berkahilah di bulan Rajab dan Sya'ban, berarti ada rahasia yang sangat besar di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah usia kami kepada bulan suci Ramadan. Kira-kira pertanyaan saya kepada ibu-ibu, mau nggak usia kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan? Pasti mau. Kalau bisa usia kita ini terus di bulan Ramadan. Ini doa ini luar biasa. Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami kepada bulan suci Ramadan. Jadi seakan-akan bulan Rajab ini adalah sebuah aba-aba persiapan untuk mempersiapkan mendatangi bulan yang berikutnya, yaitu bulan Sya'ban dan bulan suci Ramadan. Kalau Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Bunyah, Rajab itu diambil daripada 3 huruf, Ro, Jim, dan Ba. Ro, rahmatullah. Apa Ustadz maksudnya? Di bulan Rajab terdapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di bulan Rajab nih Bu, dilarang kita saling membunuh. Membunuh itu dilarang. Bagaimana Ustadz maksudnya? Di zaman dulu di daerah Arab nih Bu, setiap hari itu perang. Setiap bulan itu perang. Maka di bulan yang diharamkan dia perang itu diberhentikan. Tidak boleh berperang, tidak boleh ada pembunuhan di situ. Artinya tidak boleh beradu senjata. Karena kalau kena senjata udah otomatis kadang-kadang bisa langsung meninggal. Maka di situ ada pembunuhan. Maka di bulan Rajab ini dulu di daerah Arab tuh diberhentikan di bulan Rajab. Kenapa? Karena termasuk pada bulan yang diharamkan. Di bulan Rajab ini pula Bu, kalau kita model ini majelis taklim menuntut ilmu, kalau kemarin pahalanya 10, di bulan Rajab dijadikan ganda menjadi 20. Kalau di bulan Rajab bersedekah pahalanya ibaratnya pahalanya dilipat gandakan 10, maka di bulan Rajab menjadi 20, 2 kali lipat. Tapi ingat, di bulan Rajab juga kejelekan, keburukan, kemaksiatan, siksaannya 2 kali lipat. Itulah kata Imam Al-Ghazali, Rajab itu diambil dari 3 huruf, Ro, rahmatullah, kasih sayang Allah. Di bulan Rajab Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita sebagai hambanya. Yang kedua, Rajim,
Yang kedua, judullah, kemudahan. Apa maksudnya? Allah memberikan kemudahan kepada hambanya di bulan Rajab. Kalau ibu-ibu kemarin ketika berdoa mungkin sebelum bulan Rajab agak susah, maka silahkan berdoa di bulan Rajab, karena janji Allah di bulan Rajab akan memudahkan doa kita, akan dikabulkan doa kita. Judullah, kemudahan. Lalu yang ketiga, jim, birullah, kebaikan. Allah menurunkan kebaikannya di bulan Rajab. Nah, kembali kepada doa tadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ustaz, apa itu berkah? Kalau Imam Al-Ghazali mendefinisikan berkah itu ziyadatul khair. Apa itu Ustaz ziyadatul khair? Bertambah-tambah kebaikan. Tanda umur kita berkah, maka semakin tua kita, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan. Tanda keluarga kita berkah, maka semakin lama kita berkeluarga, maka keluarga kita semakin tentram, sakinah, mawaddah, warahmah. Tanda keimanan kita bertambah berkah, maka kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Ustadz, apa tanda-tanda orang yang beriman itu? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. 3 tanda orang yang beriman. 3 tanda keberkahan iman itu nempel pada diri kita. Yang pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirullah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu bila disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Ustaz, bergetar kenapa? Apa bergetar cuma-cuma? Tidak. Lantas bergetar kenapa? Bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergetar mendengar nama Allah hati kita karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut akan apa? Takut akan dosa-dosa yang menumpuk pada diri kita. Takut harta kita tidak dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut diri kita sebagai orang yang pelit terhadap tetangga, terhadap saudara-saudara kita, tak mau bersedekah. Dan ingat Bu, kalau takut sama Allah dengan takut sama hewan buas berbeda. Kalau takut sama Allah, kira-kira kita semakin dekat apa semakin jauh kepada Allah? Semakin dekat. Itu takut kepada Allah. Tapi kalau kita takut sama hewan buas, kira-kira kita semakin dekat apa semakin menjauh? Menjauh. Jadi kalau kita takut sama hewan buas lalu kemudian kita mendekat, habislah kita diterkam. Nah, mungkin bisa cekek, mati. Kan gitu. Apalagi kalau sama harimau. Nah, apalagi ini nih lagi pada naik nih, ada gajah keluar, buaya keluar, ular keluar, cuma harimau yang belum nampak nih. Nah, kalau kita takut sama harimau maka kita harus semakin menjauh. Tetapi kalau kita takut kepada Allah, jangan sekali-kali malah menjauh.
justru harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya Ustadz? Maka kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, laksanakanlah perintahnya. Kalau kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aqimus sholat, kerjakanlah sholat, janganlah jangan ditinggal. Apalagi kebanyakan dikodok. Subuh dikodok, asar dikodok, duhur dikodok, seumur hidup dikodok semua. Naudzubillah semua, naudzubillah min dzalik. Itu tanda orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Yang kedua, tanda orang yang beriman tuh kalau dibacakan ayat-ayatnya, kalau dibacakan Al-Quran, bertambah keyakinan di dalam dada kita, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mana Ustaz? Bisa ayat kauniyah, bisa ayat kauliyah. Ayat kauniyah yaitu dibacakan Al-Quran, mendengar bacaan ayat suci Al-Quran, bertambah keimanan kita, bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ketika melihat ayat-ayat kauliyah, mana ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu besar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat air begitu banyaknya ya Bu, Masya Allah, sampai kerendam kerincing. Tapi kalau saya menyikapi banjir tubuh seperti ini akal-akalan saya nih. Mungkin ini kasih sayang Allah kepada kita. Bagaimana kasih sayang Allah maksudnya? Air itu sehari-hari kita sedot. Kalau disedot bisa jadi di bawah habis. Maka untuk mengembalikan air ke dalam, dikasihlah banjir biar meresap ke tanah. Nah, kalau meresap ke tanah, insya Allah yang tadi kosong terpenuhi lagi. Itu kita berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sempat kosong air yang di dalam, bisa anjlok tanah ini, bisa kita terbenam dengan tanah. Nah, tapi Allah mengembalikannya dengan cara itulah. Maka apapun yang terjadi pada diri kita, maka berpikir positiflah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, tanda orang yang beriman yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah bertawakal. Ibu, bertawakal tuh bagaimana? Bertawakal tuh kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, ingin menjadi orang kaya, tetapi hasilnya tidak kaya-kaya, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tawakal. Beda dengan menyerah. Kalau menyerah, pengennya jadi orang kaya, tapi kelakuan cuma tidur dan tidur. Bagaimana mau kaya, usaha pun tidak. Tetapi kalau orang yang beriman, kita ingin kaya umpamanya, lalu kemudian usahanya dijalankan, lalu kemudian doanya dijalankan, hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau kita mau berpikir positif tentang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hikmah. Apapun yang terjadi menurut kita negatif, tapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah yang terbaik untuk kita. Karena umpamanya, contohnya seperti gini, kita ingin kaya tetapi miskin terus, nanti kalau kita kaya jadi sombong. Nanti kalau kita kaya tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa semuanya.
habis mengurusi harta benda, maka dikasih pas-pasan. Kenapa? Yang penting bisa makan, yang penting punya rumah, yang penting punya mobil, yang penting punya tanah, kaya juga ujung-ujungnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah lumayan 20 menit, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, terkhusus untuk diri saya, umumnya untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh ahli bait terkhusus, umumnya niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.